RM280 ABS teman-teman. Jadi ini sasisnya sudah menggunakan air suspension buatan dari Hino. Nah, dari spek ini ada spek khususnya teman-teman yang dibuat dari karoseri Adiputro untuk PO efisiensi. Jadi kalau kita boleh lihat, dan kelebihan dari Hino RM ini pun kalau kita lihat adalah bagasinya yang cukup luas ya teman-teman. Jadi untuk posisi tangkinya ini bisa ditaruh berada di bagian tengah. Tampilan indikator bahan bakar sudah digital teman-teman, beda dari Hino RK ya. Jadi kalau kita lihat ini adalah digital. Halo, selamat siang teman-teman Adiputro Lovers, kembali dalam channel YouTube Garasi Bus Adiputro. Saat ini saya berada di dalam satu unit bus yang ada di dalam finishing bus utama ya. Nah, jadi kalau kita lihat ini adalah tampilan dari dashboard, tampilan speedometer, dan tampilan dari setir Hino RK8 Euro 2 teman-teman. Nah, jadi ini adalah Hino RK8. Dan di tahun ini kita sudah kehadiran satu unit sasis terbaru dari Hino, yaitu Hino RM280 ABS. Nah, tampilannya seperti apa? Tampilannya beda teman-teman dari Hino RK ini, karena dari tampak model setirnya ada udah beda, kemudian dari speedometernya pun juga beda teman-teman penampilannya. Dan kali ini saya akan bahas satu unit Hino RM terbaru yang ada di samping saya ini teman-teman. Nah, milik siapakah bis ini? Nah, jadi bisnya adalah milik dari PO efisiensi teman-teman, asal kota Kebumen. Oke teman-teman, sebentar lagi saya akan review ya untuk eksteriornya dan untuk interiornya seperti apa. Nah, ini teman-teman yang tadi saya bicarakan, PO efisiensi kembali hadir membuat karoseri di Adiputro dengan gebrakan sasis terbaru, dengan gebrakan bodi SHD yang telah lama tidak diproduksi oleh karoseri Adiputro, kini diproduksi kembali, di mana efisiensi adalah menjadi PO pertama yang akan rilis hari ini ya teman-teman. Jadi ini adalah tampilan eksterior dari bodi efisiensi yang menggunakan sasis yaitu Hino RM 280 ABS. Nah, jadi ini kalau kita lihat di tampilan sampingnya, ini ada stiker yang bertuliskan RM 280 ABS teman-teman. Jadi ini sasisnya sudah menggunakan air suspension buatan dari Hino. Nah, dari spek ini ada spek khususnya teman-teman yang dibuat dari karoseri Adiputro untuk PO efisiensi. Nah, seperti apa nanti kita lihat tampilannya yang berada di dalam ya teman-teman. Dan saat ini PO efisiensi kembali membuat bodi karoseri yaitu SHD ya teman-teman, di mana SHD ini adalah menjadi favorit dari karoseri Adiputro dan buat para pengusaha otobus yang ada di Indonesia. Kalau kita lihat sepintas dari sebelum-sebelumnya kemarin, Pak Eri selaku owner dari PO efisiensi ini hampir membuat sekitar 15 unit ya, Hino RK 8 yang masih Euro 2 dengan bodi MHD. Nah, saat ini kembali lagi hadir dengan sasis Hino terbaru yaitu RM280 ABS, kemudian menggunakan
kembali bodi SHD ya teman-teman. Nah kalau kita lihat ini untuk eksteriornya, lagi-lagi Pak Eri membuat model terbaru ya untuk liverinya. Untuk warna eksteriornya masih tetap sama dengan yang lama, yaitu kombinasi warna kuning, warna hijau muda, dan hijau tua. Namun kalau kali ini liverinya berbeda ya teman-teman. Jadi ini adalah livery yang terbaru lagi dengan spek interior yang berbeda dari sebelumnya. Jadi kalau kita boleh lihat, dan kelebihan dari Hino RM ini pun kalau kita lihat adalah bagasinya yang cukup luas ya teman-teman. Jadi untuk posisi tangkinya ini bisa ditaruh berada di bagian tengah depan ya, antara roda depan kanan dan kiri. Tangkinya berada di depan tengah. Dan ini yang membuat bagasi dari Hino RM ini cukup luas ya. Namun kalau kita lihat ini ada kotak, karena nanti di bagian kiri Pak Eri memberikan fasilitas berupa toilet tengah ya teman-teman. Jadi toilet tengah, pintu tengah. Jadi yang bisa dimaksimalkan bagasinya hanya di sisi kiri ya. Dan di bagian depan yang bisa plong sampai tembus ke sisi kiri. Nah seperti ini teman-teman untuk tampilan bagasinya. Dan sekarang kita lihat untuk bagian belakangnya. Lampu yang digunakan yaitu lampu JetBoost 3 Plus ya. Seperti ini, jadi cukup gagah sekali. Kemudian untuk bempernya menggunakan variasi knalpot trapesium bagian kanan dan bagian kiri. Namun yang perlu kita catat, untuk bodi SHD menggunakan sasis Hino RM, nanti untuk knalpotnya ini tidak bisa aktif ya teman-teman. Jadi hanya mainan variasi aja. Karena dari bawaan sasis itu sendiri itu tidak diperbolehkan untuk menyambung variasi knalpot ya, karena kendangan dan saluran untuk knalpotnya sudah menghadap ke bawah. Seperti itu teman-teman. Kemudian kalau kita lihat dari tampak sampingnya, nah ini teman-teman kalian bisa tahu liverinya yang sudah terbaru. Jadi Pak Eri ini memang benar-benar sangat memperhatikan untuk warna eksterior dan liverinya ya. Jadi memang cukup eksis di kalangan pengusaha otobus dan di Bismania pun. Jadi untuk liverinya cukup menarik sekali teman-teman. Jadi selalu tampil dengan model terbaru, dengan warna terbaru, livery terbaru seperti itu. Nah oke teman-teman, sebentar lagi kita akan masuk ya. Jadi kita akan masuk lewat tengah dulu. Nah ini, jadi baru pertama kali ini Pak Eri membuat bodi SHD dengan menggunakan pintu tengah ya teman-teman, seperti ini. Kalau boleh kita lihat di depan kita ini sudah ada satu fasilitas yaitu toilet tengah. Seperti apa kita lihat ya toiletnya. Nah ini teman-teman, jadi ini adalah toilet tengah minimalis yang menjadi fasilitas dari bus ini ya. Jadi kalau kita lihat untuk tandon, kemudian untuk wastafel sudah terbaru. Ini adalah variasi terbaru dari karoseri Adiputro. Seperti ini, kemudian ada toilet duduknya di situ ya teman-teman. Nah, jadi cukup minimalis sekali. Dan kita akan lihat untuk spek interior lainnya teman-teman. Nah, jadi memang kali ini untuk SHD ini berbeda dari yang lainnya karena memang dibuatkan spek khusus ya. Jadi ada toilet di tengah. Kemudian kalau kita lihat juga jumlah bangkunya tidak banyak, beda dari bodi MHD yang kemarin rilis. Sekarang coba kita akan lihat di depan ya teman-teman. Nah ini adalah tampilan dari dashboard untuk unit SHD ini teman-teman. Jadi tidak ada bedanya. Cuman yang berbeda kalau kita lihat adalah dari tampilan setirnya dan dari tampilan speedometernya teman-teman. Nah seperti ini. Jadi kalau kita boleh nyalakan ya. Nah jadi untuk tampilan speedometernya seperti ini. Jadi ini ada dua indikator. Ini adalah indikator untuk air suspension bawaan sasis ya. Jadi ini untuk indikator angin bagian depan dan ini untuk indikator angin bagian belakang. Dan di sini adalah untuk speedo RPM dan untuk
tampilan indikator bahan bakar sudah digital teman-teman, beda dari Hino RK ya. Jadi kalau kita lihat ini adalah digital, kemudian ini adalah untuk top speednya ya, di sebelah sisi kiri. Jadi berbeda. Kemudian ini adalah tampilan untuk setirnya, berbeda juga teman-teman. Kalau kita lihat diameternya ini lebih kecil ya, lebih kecil dan lebih minimalis seperti itu. Dan untuk bagian driver, kalau kita lihat ini adalah bangku driver yang memang sudah di backlit sesuai dengan bangku penumpang ya teman-teman. Kemudian di bagian baris terdepan juga ada dua bangku JK double yang memang sudah disediakan untuk kru, dan mungkin nanti ada TL yang berada di sisi depan seperti ini. Nah, ini teman-teman spek interiornya. Kalau kita lihat menggunakan spek interior berwarna krem. Kemudian kalau kita lihat sudah tidak asing lagi bahwa PO efisiensi selalu menggunakan bangku dari pabrik Aldila. Dan bangku yang digunakan ini adalah model Alpha, jahitan sabit ya teman-teman. Ini adalah jahitan sabit yang terbaru dengan menggunakan kain MBTEK dark brown, yaitu coklat tua dan coklat muda yang dikombinasi dengan menggunakan tali kur yang berwarna kuning ya. Jadi tidak melepaskan identitas dari PO efisiensi itu sendiri. Kalau kita lihat ini juga menggunakan armrest yang terbaru. Kemudian ini juga ada armrest di bagian tengah teman-teman. Nah, jadi mungkin ini bisa sebagai pemisah ya. Mungkin nanti ada penumpang yang tidak kenal, mungkin ada armrest ya, jadi bisa membuat duduknya sedikit lebih nyaman ya, ada pembatasnya seperti itu. Untuk spek interior lainnya, kalau kita lihat ini adalah menggunakan rak ducting yang full sampai belakang, kemudian dikombinasi dengan tutupan ducting, kemudian menggunakan boot panel berwarna hitam ya, sesuai dengan boot panel yang berada di dashboard. Oke, sekarang kita jalan ke belakang. Kalau kita lihat ini juga ada TV tengah, posisinya setelah inlet AC. Untuk konfigurasi bangkunya adalah 2 kiri 2 kanan dengan total bangku hampir 26 ya. Wah, jadi ini benar-benar super cukup lega. Mungkin nanti ini kalau nggak salah nanti ada umpak yang di sini ya. Jadi umpak khusus yang memang disediakan dari PO efisiensi. Mungkin belum dipasang teman-teman. Jadi karena jaraknya memang cukup longgar, sekitar jaraknya ini kalau boleh saya hitung ini mungkin sekitar 1200 ya. Jadi ini jarak yang memang nanti di belakang setiap bangku ini ada umpaknya teman-teman. Dan untuk spek interiornya pun dindingnya sudah divariasi menggunakan HPL berwarna krem. Dan untuk bagian belakang, bangkunya tidak menggunakan kaki karena naik di bangku balkon paling belakang teman-teman, seperti itu. Oke teman-teman, sekian informasi yang dapat saya berikan ya. Mungkin nanti yang masih belum jelas bisa langsung tanya di kolom komentar, atau bisa langsung tanya ke Pak Eri ya, selaku owner dari PO efisiensi ini. Dan kalau nggak salah nanti untuk unit SHD ini rutenya akan jalan ke rute yaitu Cilacap, Semarang, Kudus, dan Jepara. Nah, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, sekian informasi yang dapat saya berikan ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua, juga untuk efisiensi lovers ya. Tidak penasaran untuk unit yang akan rilis hari ini. Oke teman-teman, sekian informasi yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Senantiasa terdepan bersama Karoseri Adi Putro.